Halo semua, izin perkenalan diri, nama saya Esyan Gabriel Sandrosigar, NPM 21150061092. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum Jarkom 2, yaitu membangun switch dan router. Yang pertama, di sini ada tugasnya berupa video penjelasan dari percobaan 2. Terus kita buka ininya. Di sini ada modulnya, membangun switch dan router network. Yang pertama harus dikerjakan itu ada membuat topologinya. Jadi pertama kita pakai routernya ESR dan ESP, terus pakai switch, terusnya ini aja. Oke. Terus kita pakai PC 2 biji. Instruksinya pertama harus topologi sama initialize device. Jadi pertama kita harus nyambungin kabelnya, karena ini semua beda-beda hubungannya di sini, beda-beda device. Jadi kita pakai copper straight through. Ini diminta di F06, terus F05 ke G001, yang terakhir G00 ke PCB. Kita ganti dulu namanya ya biar gampang. PCA, P1, router 1, dan terakhir PCB. Kita diminta untuk konfigur IP address untuk PCA dan PCB. Sini PCA-nya, kita buka dulu PCA di desktop IP configuration. Pertama kita bikin ininya, IPv4 nya ini, dan untuk default gateway nya ini, IPv6 nya ini, address nya 64, default gateway-nya ini. Berikutnya untuk PC yang B ini kita IP konfigurasi sama kayak tadi. Ini salah. Ini default gateway-nya. Ini ininya. IP address-nya 64 dan default gateway-nya FN081. Udah selesai untuk konfigurasi PC-nya. Terus kita diminta untuk ngeping PCB dari PCA. Kita command from ping 92.168.0.3 kan tadi. Ini PCB-nya. Sini request timeout. Ini kenapa request timeout? Karena ini belum terhubung dari routernya. Jadi default gateway-nya, routernya belum menjadi default gateway untuk PCA dan PCB. Jadi network ini kan bisa dibagi dua gini jadi networknya. Jadi untuk PCA dan untuk PCB. Jadi untuk menghubungkannya harus menggunakan router. Waduh, sabar. Nanti hapus dulu. Berikutnya di step kedua untuk konfigurasi router. Pertama kita buka routernya dulu ke CLI. Kemudian kita no aja. Kita harus enable dulu. Kita ganti namanya hostname R1. Kita ini dulu ya, harus masuk ke global configuration, pakai configure terminal. Terus baru kita ganti hostname-nya, hostname R1. Nah, berikutnya kita bikin biar DNS-nya nggak mencari IP-nya. Kita pakai no IP domain lookup. Terus kita masukin
password password ke mode privilege exec mode dengan secret biar passwordnya dienkripsi. Nama isi passwordnya kelas. Berikutnya kita mau masukin password untuk konsolnya. Kita masuk ke line console 0 dulu. Terus sini kita kasih password Cisco, terus kita loginin. Terus kita masuk ke VTY line VTY 04. Untuk masukin ke VTY nya kita exit dulu. Kita line VTY 04, kita kasih password Cisco juga. Terus kita bikin biar bisa login. Berikutnya ini kita mau bikin passwordnya terenkripsi, password berbentuk teks saja jadi terenkripsi. Jadi kita service password encryption, dan berikutnya kita bikin banner motivation of the day. Kita bikin MOTD, kita bikin biar diawali dengan logo $, authorized users only, tutup lagi pakai logo $. Oke. Berikutnya kita mau mengkonfigurasi tiap interface-nya. Di router satu ini terdapat dua interface yang digunakan, yaitu Gigabit Ethernet 000 sama Gigabit Ethernet 001. Yang pertama kita konfigurasi Gigabit Ethernet 000. Kita buka interface G000. Nah udah, kita masukin IP address untuk ininya, interface yang ini kita bikin copy aja dari ininya. Kita copy. Nah, kita copy juga berikutnya. Dan yang terakhir IP address untuk ininya, default gateway-nya. Terus kita bikin no shutdown biar dia tidak mati-mati. Terus kita pindah ke interface yang berikutnya, interface Gigabit Ethernet 001. Sama aja kayak tadi, cuma IP-nya kita ganti. Ini IPv4 nya, ini IPv6. Ini untuk yang gateway-nya. Berikutnya no shutdown. Terus kita balik lagi ke configure terminal. Terus kita mau memberikan deskripsi untuk tiap-tiap interface-nya. Di sini disuruh ya. Jadi kita masuk ke interface yang balik lagi ke interface G001. Kita masukin description-nya. Jadi ini connect to F0/5 on switch yang pertama. Terus kita exit lagi. Terus kita ke interface yang 000. Kita bikin di description-nya, description connected to host PC B. Dah, kita exit lagi. Berikutnya kita mau mengaktifkan IPv6 routingnya. Biar bisa routingnya pakai IPv6, kita bikin IPv6 unique cache routing. Berikutnya kita save konfigurasi dulu, kita ke konfigurasi global. Nah, di privilege exec mode di sini kita copy konfigurasi yang ininya yang sedang berjalan.
ke file konfigurasi startupnya, startup config, yes. Berikutnya kita mau set ininya, jam untuk di routernya kita bikin sama kayak di sini aja ya. Pertama kita bikin clock set 18, kita bikin 18.15 aja, 00 tanggal 14 Nov 2023. Dah. Berikutnya mau kita ping coba ya. Ini kan sudah kita bikin default gitu ya, jadi harusnya sudah terhubung. Kita balik ke command prompt, kita ping yang ini. Nah, di sini sudah terhubung ya. Ini request timeout pertama ini karena dia masih mencari ininya ya, mencari alamatnya. Nah, di sini udah ketemu, jadi normal kalau kita ini lagi ping sekali lagi pasti udah 100%. Nah, ada 100%. Berikutnya kita mau konfigurasi switchnya. Ini kita mau ganti namanya aja, nama VLAN interface sama apa? Sama default gateway-nya kita masuk ke privilege exit mode, terus masuk ke terminal global configuration. Ini kita ganti nama dulu, pakai hostname S1. Terus kita bikin biar dia tidak saling berinteraksi antara ininya. Nanti domain lookup. Terus kita masuk ke VLAN satunya, interface VLAN 1. Kita masukin IP address untuk VLAN satunya 92.168.1.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kita bikin dia no shutdown. Terus kita bikin default gateway-nya, IP default gateway 168.1.1. Pakai strip ya. Dah. Terus kita mau save lagi. Kita copy config. Kita copy ke startup config. Exit dulu. Copy running config startup config. Oke. Nah, kita mau verifikasi ininya dulu. Apakah bisa kita ping dari PCA? Ini tadi bisa, sekarang masih bisa ya setelah di ini. Nah, sekarang kita mau pingnya dari switch ya. Kita ping 192.168.0.3. Ini kemungkinan bakal 80% ya dari 5. Nah, nih. Sukses rate-nya 80%, 4 dari 5. Ini karena yang pertama mau nyariinnya dulu. Kalau kita ini baru 100 sekarang. 100 sekarang. Berikutnya kita mau tinggal terakhirannya yaitu display device information. Yang pertama kita mau show IP root-nya. Kita ke routernya. Kita show IP root aja langsung. Nah, di sini ada IP root-nya. Di sini cuma ininya kode-kode yang digunakan dan IP root-nya cuma ada di sini. Yaitu ada 2. Di sini ada 2 dan di sini ada 2. Nah, di sini ada pertanyaan yang ditanyakan di modul
kode apa yang digunakan di tabel routing untuk mengindikasikan kalau ini adalah directly connected network atau jaringan yang dihubungkan secara langsung. Di sini ada dua kode yang bisa mengindikasikan, yaitu kode lokal dan kode connected. Kalau kode connected itu berarti dia langsung dihubungkan lewat subnetnya. Terus kalau lokal ini dihubungkan langsung secara local interface. Berikutnya ada berapa root entries yang dikode dengan kode C di routing table. Itu ada 2 ya. Di sini kode yang ini, yang C, directly connected ke gigabit Ethernet 000, dan yang berikutnya yang C directly connected to 001. Pertanyaan terakhir di sini ada interface tipe apa yang diasosiasikan ke C code. Sini ada beberapa jawaban ya, tergantung ini router yang digunakan. Kalau saya menggunakan router 4331 kalau di modul 4221, jadi kalau sama aja sih, tapi kalau yang saya gunakan itu buat gigabit Ethernet 00 sama gigabit Ethernet 001. Nih, C terhubung ke gigabit Ethernet 000, C terhubung ke gigabit Ethernet 001. Yang saya tunjukkan berikutnya untuk rute IPv6. So, IPv6 route. Ini ada mirip kayak tadi ya, tapi beda ininya. Jadi di sini rutenya IP-nya 2001DB8ACAD ini terhubung langsung ke gigabit 000, sedangkan yang berikutnya ada ACAD titik 21.2 ini ke 001. Berikutnya ingin menampilkan interface-nya. Show IP interface G001. Ini ada ininya. Terus ditanyakan apa status operasional dari interface G001. Di sini bisa di paling atas ada kalau gigabit Ethernet 001 itu up dan line protokolnya juga up ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa media akses pada ini? Karena apa? Ini kan yang ditanya media aksesnya, sedangkan yang di sini yang kita show cuma IP interface-nya. Jadi kalau kita mau menunjukkan juga, kita harus hapus IP-nya ya. Nah, show interface langsung. Nah, di sini baru ada ininya. Aduh. Sini bakal ada ditampilin MAC-nya. Mana MAC-nya? Oh nih. Sedangkan alamatnya 0001.c978.5602. Ini sama kayak ini ya. Ini kan formatnya 4 angka heksadesimal, titik 4 angka heksadesimal, titik 4 angka heksadesimal sama. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana internet address-nya ditampilkan? Itu ada di show IP tadi. Di ini, internet address-nya ditampilkannya 192.168.1.1/24. Sama ya. Berikutnya mau menampilkan interface dari G001. Oh, ini udah tadi ya. Langsung aja ke interface briefnya. Show IP interface brief. Jadi di sini ada apa? Interface yang terdapat di ini, di routernya, yaitu ada 4 interface, yaitu gigabit 000, 001, 002 dan VLAN. Tapi yang kita gunakan cuma 00 dan 001. Makanya ininya statusnya up dan protokolnya up, sedangkan yang lain down semua. Berikutnya kita mau ini show IPv6-nya. Sama aja kayak ini. Yang kita pakai 000 sama 001 up, sedangkan yang lainnya down. Kita mau nyoba di switch-nya juga. Kita show IP interface
brief. Yang kita gunain cuma 05 sama 06 ya. Jadi 05 nya kehubung ke router, sedangkan 06 nya ke PCA. Jadi up. Sama VLAN-nya tadi kita urus jadi up juga, sedangkan yang lainnya karena nggak kita konfigurasi jadi down. Yang pertama, kalau G00 ini reflection question yang terakhir ya, ada pertanyaannya. Kalau G001 di router ya, berarti interface-nya show that kalau ini down di sini, kalau ini ya 01 kan udah up nih, sedangkan 02 sama VLAN-nya administratively down nih. Konfigurasi apa yang bisa biar ini up? Ini harus menggunakan tadi sudah kita bukan no shutdown, biar ini nggak down. Jadi kalau kita mau biar port yang kita gunakan, interface yang gunakan selalu up, kita bikin no shutdown ya. Jadi biar diapain juga nggak mati. Berikutnya, apa yang bakal terjadi kalau interface G001-nya kita pakai 192.168.1.2. Di sini ya tadi udah di ini ya. Kalau internet address yang kita gunakan 1.1, sedangkan di sini apa yang terjadi kalau kita pakai 1.2? Ini bakal PCA nggak bakal bisa ping PCB, karena si PCA ini ada kayak tadi udah dijelasin, ada di dua network yang berbeda. Jadi dua network ini bisa dihubunginnya pakai default gateway. Di sini kan default gateway-nya tadi udah dipakai ya. Di sini 01, di sini juga desktop. Nah, di sini 11 ya. Nah, kalau di sini kan kita buka konfigurasinya nih. Nah, di sini 01 bisa hubung ke PCB. Sedangkan yang 001 nih kita pakai 192.168.1. Nah, kalau ini kita pakai titik 2, ini yang PCI ini ke switch gak bakal menghubung ke PCB. Jadi makanya nggak bisa ngeping. Sekian penjelasan yang saya ketahui dari praktikum Jarcom kedua. Terima kasih.